Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan dari sebuah cerita novel yang sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Sebuah cerita novel yang layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Novel ini yang berjudul The Story of Yi Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload berita baru. Jika kalian menyukai video cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-259 bertepatan dengan bab ke-1230. Qin Oksu tertawa dan berkata, "Tuan Yi, percayalah kepada teknik mengemudi dan dari seorang Qin Oksu." Yi Chen mengangguk, melangkahkan kaki masuk ke dalam speedboat dan duduk di sebelah Qin Oksu. Pada saat ini Qin Oksu menyalakan mesin dan keempat mesin kapal P8 yang berdampingan tersebut segera meraung. Suara raungan yang rendah tersebut terasa jauh lebih kuat daripada supercar lainnya. Qin Oksu perlahan-lahan mendorong speedboat keluar dari dermaga dan kemudian tersenyum nakal kepada Yi Chen. "Tuan Yi, berpeganglah dengan erat." Setelah berkata, dia tiba-tiba menginjak pedal gas hingga sangat dalam. Seluruh speedboat tersebut meledak dengan kekuatan yang besar dan dengan cepat melesat ke depan. Meskipun Yi Chen sudah bersiap, tetapi dia masih dikejutkan oleh kekuatan besar dari speedboat ini. Danau ini sangat luas sehingga Anda tidak perlu memperhatikan terus-menerus kondisi jalan seperti layaknya berkendara di darat. Di permukaan danau mengemu sambil menutup mata pun di permukaan danau mengemudi sambil menutup mata pun tidak akan menjadi masalah karena seluruh danau ini seketika telah menjadi area bermain Qin Oksu. Karakternya adalah kombinasi dari kekuatan dan kelembutan. Karakter dari cabai kecil tersebut memang sudah ditakdirkan untuk menyukai jenis olahraga ekstrim yang intens dan mengasihkan ini. Tapi apa yang tidak disangka oleh Qin Oksu adalah bahwa Yi Chen terus memasang ekspresi wajah yang tenang dari awal hingga akhir, dan ini membuatnya merasa sedikit kecewa. Alasan mengapa dia mengundang Yi Chen untuk naik perahu adalah untuk melihat Yi Chen menjadi gugup. Bagaimanapun juga semua orang yang pernah menumpangi perahunya sendiri tidak ada yang tidak gugup saat ataupun tidak takut. Dia berpikir bahwa meskipun Yi Chen tidak takut, setidaknya dia akan menunjukkan sedikit ketegangan di wajahnya sehingga dia bisa merasa berhasil karena telah sukses mengerjainya. Namun Yi Chen tampak tidak memiliki perubahan apapun meskipun dia telah membawa kapal tersebut dengan sekencang mungkin sehingga membuat kapal ini tampak ingin terbang. Tetapi Yi Chen tetap memasang ekspresi yang datar di wajahnya. Sebenarnya Yi Chen merasa sangat gugup di hatinya. Hanya saja dia merasa bahwa dia tidak boleh memperlihatkan sisi tegangnya di hadapan Qin Oksu. Jika tidak, bukankah itu menandakan bahwa titik kelemahannya telah digenggam oleh gadis kecil ini? Qin Oksu terus menambah laju ke kapalnya dan pada akhirnya dia sampai pada kecepatan yang ia sendiri pun merasa sedikit tegang dan akhirnya berhenti untuk mencoba dan secara bertahap memperlambat laju kapal tersebut. Ia menghentikan kapal tersebut di tengah danau dan berkata kepada Yi Chen dengan mulutnya yang cemberut, "Tuan Yi, apakah kamu tidak bisa merasakan takut ataupun gugup?" Yi Chen tersenyum dan berkata, "Terkadang aku gugup, tetapi aku tidak pernah merasakan takut." Qin Oksu buru-buru bertanya, "Lalu Tuan Ji, dalam keadaan yang seperti apa yang dapat membuat Anda gugup? Bisakah Anda memberikan Oksu contoh yang spesifik? Aku mohon. Aku benar-benar ingin tahu hal apa yang dapat membuat Tuan Ji gugup." Ye Chen berpikir sejenak dan tersenyum. "Nona besar dari keluarga Song pada waktu itu memberikan cek sebesar 100 juta yuan kepadaku. Apakah kamu mengetahui hal ini?" "Tentu saja tahu," Qin Oksu berkata sambil tertawa. "Bukankah Kakak Wanting yang memberikannya kepada Anda di saat Tuan Ji memberikan obat kepada kami di Thomson Tian Siang milik Tuan Hongwu?"
Yichen mengangguk. Kinongsu segera bertanya, Tuan Yi, sepertinya 100 juta yuan tidak akan begitu berarti untuk Anda, bukan? Mengapa Anda bisa gugup karena hal ini? Yichen tersenyum dan berkata, waktu itu aku memasukkan cek sebesar 100 juta yuan ke dalam saku bajuku dan kemudian aku memberikan cek lain yang bernilai 180.000 yuan kepada ibu mertuaku. Kinongsu bertanya, tidak mengerti. Lalu, mengapa harus gugup? Bagaimanapun juga 100 juta yuan tidak berarti apa-apa untukmu. Yichen tersenyum datar. Aku tidak akan merasa sayang apabila uang 100 juta yuan tersebut hilang, tetapi aku akan merasa sangat sayang sekali apabila uang tersebut jatuh ke tangan ibu mertuaku sampai-sampai aku bisa tidak dapat tidur selama sebulan. Saat ini Hotel Internasional Jingling. Setelah itu Nanaku meninggalkan gimnasium. Dia kembali ke hotel bersama dengan asistennya dan beberapa pelayan yang telah ditugaskan untuk melayani dirinya. Untuk kunjungannya ke Jinling kali ini, keluarga itu telah memesan 2 kamar presiden di Hotel Internasional Jinling jauh-jauh hari sebelumnya. Di antara itu Nanaku tinggal di kamar sendiri dan pelatih asisten beserta para bawahannya tinggal di kamar presiden yang lain. Dan setengah bulan yang lalu, keluarga itu telah mengirim seseorang ke Jinling untuk mengubah salah satu kamar tidur di kamar presiden. Tempat itu Nanaku tinggal menjadi ruang latihan eksklusifnya. Konon katanya bisa direnovasinya saja telah menelan biaya jutaan yuan. Jika ingin memperhitungkan 2 kamar presiden untuk jangka panjang, maka biaya itu dan aku datang ke Jinling untuk berkompetisi kali ini setidaknya sebesar 3 atau 4 juta yuan, dan itu hanya untuk biaya tempat tinggalnya saja. Alasan utama dari banyaknya hal yang harus dilakukan dan pemborosan tersebut adalah karena keluarga itu terlalu kaya. Keluarga itu adalah salah satu dari 5 keluarga besar teratas di Jepang. Bisnis usahanya telah mencakup hampir semua bidang yang dapat dibayangkan. Bahkan organisasi yang terkenal di dunia bawah tanah, Yamaguchi, pun juga dimiliki sebagian sahamnya oleh keluarga itu. Selain itu, meskipun itu Nanaku masih muda dan cantik, intelektual dan juga pendiam, tetapi di dalam tulangnya dia adalah seorang gadis Jepang yang sangat terobsesi dengan seni bela diri. Dia memiliki persyaratan yang ketat untuk pelatihannya sendiri dan tidak pernah putus berlatih melepas dari musim apapun itu dalam setahun. Setelah dia baru menyelesaikan pertandingan di pagi hari, sekembalinya ke hotel dia segera pergi ke ruang latihannya kembali tanpa makan siang. Tepat ketika keringatnya menetes bak hujan di ruang latihan, tiba-tiba ponselnya bergetar. Asistennya Tanaka Koichi menghubunginya. Dia menghentikan latihannya, menjawab panggilan dan bertanya, Tanaka-san, ada apa? Di sisi lain telepon berkata dengan hormat, Nona, ketua dari Kobayashi Pharmaceutical, Tuan Kobayashi Jiro telah tiba dan beliau mengatakan bahwa dia ingin bertemu dengan Anda. Apakah Anda mempunyai waktu untuk menemuinya? Kobayashi Jiro? Itu Tanaka berkata dengan bingung. Aku belum pernah bertemu dengannya ataupun memiliki hubungan apapun dengannya. Mengapa dia datang mencariku? Tanaka Koichi segera berkata, Nona, Anda tidak tahu bahwa Farmasi Kobayashi yang mensponsori final kompetisi ini dan juga telah memenangkan posisi teratas dengan menghabiskan banyak uang. Ini tampaknya upaya berani mereka untuk memasuki pasar Tiongkok. Oleh karena itu, dia juga datang ke Jinling dan telah mengetahui bahwa Anda tinggal di sini. Dia pun mengatakan bahwa dia ingin bertemu dengan Anda. Itu Tanaka berkata, tolong sampaikan kepadanya bahwa aku sedang berlatih dan tidak punya waktu untuk bertemu dengannya. Maafkan aku. Itu Tanaka memiliki kepribadian yang sedikit tertutup dan tidak suka berinteraksi dengan orang pada umumnya, dan ditambah lagi dengan dia yang tengah mempersiapkan diri untuk semifinal, dia pun tidak ingin diganggu oleh orang asing. Tanaka Koichi buru-buru berkata, Nona, Tuan Kobayashi baru saja mewarisi Kobayashi Pharmaceutical dan produk andalan mereka adalah pil
pencernaan Kobayashi dan sekarang secara aktif memperluas pasarnya di seluruh dunia. Itu nanaku yang sabar tersebut pun menjadi marah saat ini. Tanaka-san, apa yang sebenarnya ingin kamu katakan? Aku tidak memiliki hubungan apapun dengan Kobayashi Jiro, dan lalu mengapa jika aku juga tidak peduli dengan situasi farmasi Kobayashi? Ini semua tidak ada hubungannya denganku. Tanaka Koichi berkata dengan canggung. Nona, Tuan Ketua telah menjalin hubungan komunikasi yang erat dengan farmasi Kobayashi karena Tuan Ketua sangat optimis dengan masa depan farmasi Kobayashi. Jadi beliau tengah bersiap untuk berkomunikasi dengan farmasi Kobayashi untuk berinvestasi dan menanam saham. Kobayashi Jiro juga sangat berharap agar keluarga itu dapat berinvestasi kepadanya. Oleh karena itu dia menghabiskan banyak uang untuk memsponsori kompetisi ini sebagai bentuk pernyataan niat baik darinya kepada Anda dan keluarga itu. Oh, itu nanaku tahu bahwa yang dimaksud oleh Tuan Ketua di mulut Tanaka Koichi adalah ayahnya, kepala keluarga itu Yuhiko. Namun itu nanaku masih agak dingin dan berkata, aku tidak ingin terlalu terlibat dalam urusan ayahku. Jika ayahku dan Kobayashi Jiro ini ingin bekerja sama, biarkan mereka saling bertemu dan bicara. Tanaka Koichi berkata dengan canggung. Nona, Tuan Ketua sangat mementingkan kerjasama dengan farmasi Kobayashi kali ini. Saya mohon agar Nona untuk tidak bertindak seperti ini. Itu nanaku berkata dengan datar. Maaf, Tanaka-san, aku ingin lanjut berlatih. Setelah berkata dia segera menutup telepon. Tahun ini itu nanaku berusia 22 tahun dan sudah memasuki tahun keempat di universitas terbaik di Jepang, Universitas Tokyo. Dia adalah tipikal seorang yang polos dan sederhana, dan temperamennya yang pendiam juga sedikit memancarkan aura yang dingin. Dia adalah bunga kampus selama 4 tahun di Universitas Tokyo dan juga calon menantu perempuan terbaik untuk keluarga top di Jepang untuk bersaing. Namun, dia sendiri hanyalah seorang fanatik bela diri yang sederhana dan polos. Oleh karena itu, dia tidak mengerti akan hubungan antara pria dan wanita dan juga tidak memahami keduniawian umat manusia. Baik Kobayashi Jiro ataupun Kobayashi Taro, semuanya tidak ada hubungannya dengan dia. Bahkan meski itu adalah sahabat terdekat ayah ataupun rekan kerjasama sedekatnya ayah, selama dia tidak memiliki hubungan darah dengannya ataupun kerabat yang lebih senior, dia tidak akan menanggapinya. Tujuan hidupnya saat ini sangat sederhana. Pertama, dia harus memenangkan kompetisi sanda tingkat perguruan tinggi di seluruh dunia tahun ini. Kemudian berhasil lulus dari Universitas Tokyo dan kemudian mulai mempersiapkan diri untuk Olimpiade berikutnya. Pada Olimpiade terakhir dia masih sangat muda dan masih disibukkan dengan tugas sekolah yang banyak sehingga dia tidak dapat berpartisipasi, tetapi Olimpiade berikutnya telah menjadi panggung yang paling dia impikan di dalam hatinya. Dia sangat ingin memenangkan juara Olimpiade dan dia sangat ingin memenangkan lebih dari satu juara Olimpiade. Untuk mendapatkan juara Olimpiade ini dan kemudian mempertahankan juara pada Olimpiade berikutnya, hal ini telah menjadi impian terbesar dalam hidupnya. Tanaka Koichi yang sedang memegang telepon saat ini menghadap Kobayashi Jiro yang sangat menantikan hal ini dengan sedikit canggung. Tanpa diduga, nona mudanya sama sekali tidak memperhatikan perasaan dia, bahkan sudah mengatakan seluruhnya. Tetapi sang nona masih bersikeras tidak ingin bertemu dengan Kobayashi Jiro. Tanaka Koichi hanya bisa berbohong kepada Kobayashi Jiro. Tuan Kobayashi, mohon ditunggu sebentar. Nona masih sedang berlatih dan mungkin sebentar lagi dapat menemui Anda. Mengenakan setelan jas yang mahal dan juga kacamata, Kobayashi Jiro tersenyum bak seorang gentleman dan berkata dengan serius, tidak masalah, jika nona itu sedang sibuk maka biarkan dia menyelesaikan urusannya terlebih dahulu. Aku bisa menunggu di sini. Tanaka Koichi mengangguk dan berkata, Tuan Kobayashi, mohon ditunggu sebentar, saya akan menuangkan secangkir teh untuk Anda. Setelah berbicara, dia pergi ke dapur mengeluarkan ponselnya dan menelpon kepala keluarga dari keluarga itu Yuhiko. Segera setelah panggilan tersebut terhubung, terdengar suara yang rendah namun agung dari itu Yuhiko. Tanaka, ada apa menelponku? Tanaka Koichi segera berkata, Tuan Ketua, Tuan Kobayashi Jiro dari Kobayashi Pharmaceutical datang dan ingin bertemu dengan nona. Itu Yuhiko mendehem dan berkata, aku tahu bahwa Kobayashi Jiro sangat tertarik kepada nonaku. Beberapa hari ini
Beberapa hari yang lalu dia datang menghadapku dan memohon kepadaku agar dia dapat menikahi nanaku. Tanaka Koichi bertanya, lalu apa yang dimaksudkan oleh Tuan? Itu Yuhiko tidak menjawab pertanyaan Tanaka Koichi, tetapi sebaliknya berkata dengan nada yang agung, Tanaka, kamu adalah orang kepercayaanku, jadi aku akan memberitahumu hal-hal berikut. Tetapi kamu harus ingat bahwa kamu tidak boleh menceritakan kepada siapapun. Jika tidak, aku pasti akan mengirimmu untuk menghadap Dewa Amaterasu. Begitu Tanaka Koichi mendengar ini, dia segera berkata, Tuan Ketua, jangan khawatir, Tanaka tidak akan pernah membocorkan segala perkataanmu sedikit pun. Ito Yuhiko pun berkata dengan puas, farmasi Kobayashi sekarang memiliki sebuah produksi pil pencernaan dengan khasiat yang sangat baik dan penjualannya pun juga sangat baik. Saat ini mereka sedang aktif memperluas pasar secara global. Orang modern saat ini pasti setidaknya akan merasakan beberapa gangguan perut, oleh karena itu obat ini akan memiliki ruang pasar yang sangat luas. Begitu obat ini diluncurkan secara global, laba tahunan mereka bisa setidaknya mencapai puluhan miliar dolar. Tanaka Koichi berseru, ini hanyalah sebuah obat lambung, tetapi dia memiliki ruang lingkup pasar yang begitu besar. Ito Yuhiko berkata, ini hanyalah perkiraan awal dariku. Aku telah meminta laboratorium farmasa Universitas Tokyo untuk menganalisis dan membandingkan produk mereka dengan produk beberapa perusahaan lain yang ada di pasaran, dan kesimpulannya adalah pil pencernaan Kobayashi sangat ampuh. Oleh karena itu tinggal menunggu waktu bagi pil pencernaan Kobayashi untuk dapat berdiri di puncak dunia. Jika ingin menangkap induk ayam yang menelurkan emas ini, maka kita harus mendapatkan segera mungkin. Cara yang terbaik adalah menjalin hubungan pernikahan dengan keluarga Kobayashi dan juga berinvestasi kepada farmasi Kobayashi. Jika Nanako dan Kobayashi Jiro menikah, maka aku akan meminta untuk dapat berinvestasi setidaknya 20% dan bahkan sampai 30% dari nilai saham farmasi Kobayashi. Pada saatnya nanti kita akan mendapatkan keuntungan miliaran dolar untuk keluarga kita dalam waktu singkat. Tanaka Koichi tiba-tiba menyadari, Tuan Ketua, saya mengerti maksud Anda. Itu Yuhiko mendehem dan menasehati. Jadi selama kamu ada di Tiongkok dan bersama dengan Nanako, kamu harus mencari cara untuk dapat membujuknya. Kamu harus sering-sering mengatakan beberapa hal baik tentang Kobayashi Jiro selama berada di sisinya. Jika dia setuju setelah lulus dari universitas di musim panas ini, aku akan langsung melangsungkan pernikahannya dengan Kobayashi Jiro, dan kamu mempunyai andil yang sangat besar untuk hal ini. Pada saatnya nanti aku akan menghadiahkan 5 juta dolar kepadamu. Tanaka Koichi sangat gembira dan dengan cepat berkata, Tuan Ketua, Tanaka pasti akan berusaha sekuat tenaga dan tidak akan pernah mengecewakan harapan Anda kepadaku. Itu Yohiko berkata dengan puas. Baiklah, aku akan menghubungi Nanako terlebih dahulu dan memintanya untuk harus bertemu dengan Kobayashi Jiro hari ini. Setelah mereka selesai bertemu, kamu harus terus memanasi Nanako. Tanaka Koichi berkata segera, baik Ketua. Pada saat ini, Nanako baru saja meletakkan ponselnya dan melanjutkan latihan secara intens. Tapi saat kemudian, teleponnya kembali berdering dan bergetar lagi. Dia mengangkat telepon dan menemukan bahwa itu adalah panggilan dari ayahnya. Oleh karena itu, dia pun segera menjawab panggilan tersebut dan berkata dengan hormat, Ayahanda, ada yang bisa Nanako bantu? Dalam keluarga besar di Jepang, mereka memiliki hierarki yang sangat ketat. Dalam sebuah keluarga biasa mereka memanggil orang tua mereka dengan sebutan otosan, okasan, sama seperti halnya anak-anak di Tiongkok memanggil orang tua mereka papa dan mama. Namun dalam keluarga besar Jepang yang sangat hierarki, semua anak harus memanggil orang tua mereka dengan sebutan ayahanda dan ibunda. Selain itu, Anda tidak boleh terlalu kasual dalam berkomunikasi dengan orang tua. Anda harus terlalu menggunakan gelar kehormatan, terutama untuk anak perempuan. Salah satu pekerjaan rumah terpenting untuk seorang anak perempuan adalah mempelajari etika bangsawan yang membosankan. Meskipun itu Nanako tumbuh dengan memegang kunci emas, tetapi dia telah secara ketat mengikuti berbagai aturan
aturan rumit dari keluarga besar sejak lahir hingga saat ini dia tidak berani untuk bertingkah ceroboh meski hanya setengah langkah saja. Di sisi lain, telepon itu Yuhiko bertanya kepadanya, "Nanaku, kudengar kamu memenangkan pertandingan hari ini. Selamat." Itu Nanaku buru-buru berkata, "Ayahanda, pertandingan hari ini hanyalah untuk memasuki perempat final saja. Tujuan Nanaku adalah memenangkan kejuaraan. Mohon agar Ayahanda menunggu Nanaku memenangkan kejuaraan terlebih dahulu baru dapat mengucapkan selamat kepadaku." Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tapi sepertinya kita akan lanjutkan di part berikutnya. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya.